catch 'em all. Shalom dan selamat pagi kepada sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada saat ini, saya berharap kita semua di dalam keadaan yang baik dan di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Hari ini seperti PKP yang mula-mula, saya kongsikan renungan firman Tuhan buat kita. Namun sebelum itu saudara, saya ingin berdoa untuk kita, biar Tuhan terus menjaga dan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Tuhan dimanapun saat ini jemaat-Mu berada, hamba-Mu berdoa biar kuasa darah Yesus membungkusi, menjaga dan memberkati di dalam segala perkara, di dalam semua keperluan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk belajar dan mendengar firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada pagi ini satu tema yang saya akan kongsikan kepada kita semua, yaitu bertahan di tengah badai hidup. Kita tahu dari dalam kehidupan kita, kadang kita harus menghadapi situasi yang tidak mudah, mulai dari peristiwa-peristiwa yang buruk, yang masalah-masalah seakan-akan tidak ada jalan penyelesaian, tidak ada jawaban untuk setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Bahkan pandemik pada hari ini yang masih menular, yang menyebabkan case khususnya kita di kawasan zona merah merasa bimbang dan merasa ketakutan. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita dapat bertahan di tengah badai kehidupan, di tengah badai yang melanda situasi keluarga bahkan negara kita pada hari ini. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, untuk tetap bertahan di dalam badai kehidupan ada dua perkara yang akan saya kongsikan untuk kita belajar bersama-sama pada pagi ini, yang kita perlukan untuk membantu kita untuk tetap dapat bertahan di dalam badai kehidupan. Yang pertama saudara, yaitu percaya janji Tuhan. Akhir hidup Yosua, dia berkata bahwa dia sepanjang perjalanan kehidupannya tidak ada satupun janji dan kesetiaan Tuhan yang tidak digenapi. Mari kita lihat di dalam perjanjian lama, di dalam Alkitab kita, di dalam Yosua bab 23 ayat 14. Saya akan bacakan kepada kita semua. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam situasi dan keadaan kita pada hari ini, ingatlah firman Tuhan berkata di dalam Yosua ini, biar kita tetap percaya janji Tuhan, biar di dalam apa keadaan pun, di dalam apa situasi pun kita pada hari ini, mari percaya, karena Yosua sendiri telah mengalami, telah melaluinya, bahwa janji Tuhan itu iya dan amin dan digenapi. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan mengambil janjinya setara dengan darah anak domba, karena janjinya kita boleh mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi apapun keperluan kita saat ini, jawaban ada di dalam pribadi Tuhan. Semuanya tertulis dalam firman-Nya dengan jelas bahwa Yesus telah mengatakannya bahwa Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Karena iman kita dapat menerima penggenapan janji Tuhan saudara. Karena iman itu timbul dari pendengaran dan dari hati. Untuk itulah kita harus terbuka atas firman Tuhan. Dan janji-janji itulah yang mampu membuatkan kita bertahan
untuk menghadapi badai hidup. Saya percaya PKP yang kita alami pada hari ini, PKP DB, sudah kita lalui sejak PKP mula-mula diperkenalkan. Dan sampai saat ini kita percaya janji Tuhan dan kasih-Nya terus menyertai dan memberkati kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita boleh tetap bertahan di tengah badai kehidupan ini. Di dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-16, saya akan bacakan kepada kita semua di dalam ayat 25 hingga yang ke-26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam situasi Paulus dan Silas, di dalam keadaan yang menekan mereka, seperti tidak ada jalan keluar, tapi mereka terus menyanyikan pujian, menaikkan syukur kepada Tuhan, dan memuji nama Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Suatu mujizat Tuhan yang berlaku ketika tidak ada jalan. Ketika mereka menaikkan pujian, ada mujizat, ada kemenangan, ada Tuhan yang menyertai di dalam situasi, di dalam keadaan mereka. Apapun situasi dan keadaan kita pada hari ini, dimanapun jemaat kita berada, keluarga kita di dalam keadaan kebimbangan akibat COVID-19 ini, saudara, saya berharap dan berdoa biar kita terus dari hati kita yang paling dalam menaikkan pujian, syukur kepada Tuhan, agar kita dapat bertahan menghadapi badai kehidupan pada hari ini. Firman Tuhan 2 poin pagi ini buat kita semua, bertahan di tengah badai kehidupan. Yang pertama, percaya janji Tuhan seperti mana Yosua. Dia sudah mengalami perjalanan hidupnya, mengalami janji Tuhan, dan dia menyatakannya kepada saya dan kita semua pada pagi ini. Itu yang pertama kuncinya, bertahan di tengah badai kehidupan. Yang kedua, apapun situasi dan keadaan sesulit apapun, mari kita terus menyanyikan syukur. Mari kita terus berdoa dan jangan pernah tawar hati untuk berdoa dan meminta perlindungan daripada Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini renungan kita buat kita semua pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita.